Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Wadini. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang bertemakan bagaimana sikap mahasiswa dalam menangani kasus korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain, atau tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Penyebab terjadinya korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Pada faktanya, korupsi bisa terjadi dari hal paling sederhana sampai yang paling kompleks. Namun acap kali terabaikan dan seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan yang dianggap normal. Tanpa mereka sadari, tindak korupsi sekecil apapun sesungguhnya telah merugikan orang lain. Apa dampak korupsi? 1. Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi. Yang kedua, menurunnya pendapatan negara dari pajak. Yang ketiga, meningkatkan utang negara. Yang keempat, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kelima, rendahnya kualitas barang dan jasa. Yang keenam, menambah beban dalam transaksi ekonomi. Dan yang terakhir, meningkatkan kemiskinan. Tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi. 1. Upaya memberantas tindak korupsi bukanlah hal mudah. Meski sudah dilakukan berbagai bentuk hukum untuk memberantas korupsi, masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Seperti operasi tangkap tangan, sudah sering dilakukan oleh KPK. Lalu tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum pun sudah tercantum di hukum keras. Namun korupsi masih saja tetap dilakukan. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan jadi berikut. Yang pertama, hambatan struktural. Hambatan struktural adalah yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, hambatan kultural. Hambatan kultural bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, hambatan instrumenta bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, hambatan manajemen. Hambatan manajemen maksudnya hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Apa peran mahasiswa dalam turut aktif memberantas korupsi? Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi? 1. Punya mental kaya dan banyak bersyukur. 2. Dekatkan diri pada agama. 3. Jangan berorientasi pada uang. 4. Bersikap jujur. 5. Jangan pernah takut. 6. Tumbuhkan rasa tanggung jawab dari hal yang kecil. Sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi. Dalam masyarakat, peran mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum,
terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sekian dari saya. Sekian presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.